Hakikatnya seorang penuntut ilmu itu layaknya seperti tanaman kaktus yang bisa hidup di tengah-tengah gurun pasir yang tandus dan tidak ada air di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan untuk pucuk bimbing junjungan umat, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan yang amat berbahagia ini saya akan membagi sedikit ilmu saya yang bertema kewajiban seorang penuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, barang siapa yang keluar rumah untuk menimba ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Rawahu Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa seorang penuntut ilmu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan hakikatnya seorang penuntut ilmu itu layaknya seperti tanaman kaktus yang bisa hidup di tengah-tengah gurun pasir yang tandus dan tidak ada air di sana. Namun bagaimana dia bisa hidup? Atas izin Allah, Allah memberikan karunia kepada kaktus, yaitu akar yang panjang yang bisa digunakan untuk mencari air kemana-mana, sehingga dia bisa tetap bertahan hidup di tengah-tengah gurun pasir. Dan seorang penuntut ilmu bukanlah seperti sebuah tanaman hias yang bila pemilik tanaman tersebut lupa menyiram tanaman tersebut, maka dia akan layu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki akar yang panjang seperti kaktus tadi. Seorang penuntut ilmu ketika di daerah tempat tinggalnya tersebut minim sumber ilmu, maka dia tidak akan berhenti sampai situ saja. Dia akan keluar dari daerah tersebut untuk mencari sumber-sumber ilmu dimanapun itu. Itulah hakikatnya seorang penuntut ilmu. Dan menuntut ilmu bagi seorang muslim hukumnya wajib. Namun tidak sampai situ saja kewajiban kita. Seorang penuntut ilmu pun memiliki kewajiban tertentu yang harus dijalaninya. Yang pertama, mengamalkan ilmu tersebut, dan yang kedua, mengajarkan ilmu tersebut. Dan Imam Al-Ghazali juga berkata, ada 4 golongan orang-orang yang berilmu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Golongan pertama yaitu rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Artinya seseorang yang memiliki ilmu dan dia sadar bahwa dia memiliki ilmu, maka dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada yang lain. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Seorang yang tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya adalah seorang yang memiliki ilmu tetapi dia tidak mengamalkan dan tidak mengajarkan ilmu tersebut kepada yang lainnya. Dan biasanya orang seperti ini
orang yang celaka di akhirat tapi beruntung di dunia. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seorang yang tidak tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Artinya adalah seorang yang memiliki ilmu dan seorang yang tidak memiliki ilmu dan dia tahu bahwa dirinya tidak memiliki ilmu, maka dia berusaha untuk mencari sumber ilmu tersebut. Yang keempat, yang paling hina dan yang paling celaka adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seorang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Seseorang yang memiliki ilmu dan dia tidak sadar bahwa dia tidak memiliki ilmu, maka dia bertingkah seolah-olah memiliki ilmu paling banyak di dunia ini. Dia tidak mau diberi masukan oleh orang yang lain. Dan biasanya orang seperti ini memiliki sifat yang keras kepala. Na'udzubillah min dzalik. Dan jika kita perhatikan, sebagian besar kita mungkin banyak yang termasuk ke golongan kedua. Rajul yadri wa la yadri annahu yadri. Seorang yang tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Itulah orang yang tidak mengamalkan ilmu tersebut dan tidak mengajarkannya kepada orang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Shadaqallahul azim. Hampir meledak karena marah. Setiap kali kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga neraka bertanya kepada mereka, apakah tidak ada dikirim seseorang memberi peringatan kepada kalian di dunia? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ilmu agama itu sudah pasti wajib kita amalkan. Allah sendiri sudah berfirman dalam surah Al-Mulk tersebut bahwa sebagian besar penduduk neraka adalah orang yang telah diberi peringatan kepadanya di dunia, tapi dia tetap menyimpang dari peringatan tersebut. Nah, kalau kita bawakan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana? Kita lihat. Apakah kita sudah mengamalkan ilmu kita? Jawabannya, sebagian besarnya belum. Buktinya apa? Kita ambil saja contoh seorang wanita. Zaman sekarang jarang sekali wanita yang memperhatikan pakaiannya. Mereka hanya mementingkan stylenya saja dan gengsi untuk menutup aurat. Contohnya, perintah berhijab. Sekarang banyak yang mengabaikan perintah tersebut. Sedangkan mereka sendiri, wanita tersebut sudah mengetahui bahwa perintah berhijab itu adalah ke seluruh tubuh. Dan rasanya pernyataan ini sudah viral, rasanya dan sudah banyak yang mengetahuinya. Namun mengapa para wanita masih minim dari para wanita yang memperhatikan auratnya? Karena sebagian besar mereka itu hanya mengikuti style saja dan tidak memperhatikan akhirat dan tidak memperhatikan akhirat tapi mengenyampingkannya. Imam Al-Ghazali berkata, "Fawailul lil jahil haitsu lam yata'allam marratan wahidah wa wailul lil 'alim haitsu lam ya'mal alfa marrah." Celakalah bagi orang yang bodoh dan dia belum belajar sekali celaka, dan celakalah bagi orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi kalau dibandingkan, misalnya di suatu kelas, di sebuah madrasah, orang yang mendapat ranking 1 tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, itu lebih rendah derajatnya daripada orang yang mendapat ranking terakhir, sedangkan dia memang belum belajar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mulai sekarang, marilah kita ubah pola pikir kita, yang awalnya kita menuntut ilmu hanya untuk mendapat nilai yang tercantum di rapor saja atau di ijazah saja. Maka marilah sama-sama kita ubah pola pikir kita, bahwa ilmu itu dituntut untuk diamalkan dan diajarkan. Karena percuma jika kita sekolah di sekolah swasta misalnya, membayar sekian juta, sekian ratus per bulannya, tapi jika tidak ada hasil, tidak ada gunanya. Sebagaimana kata pepatah, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa pengamalan itu layaknya pohon tanpa buah.
tidak ada hasilnya yang dapat dipetik dari pohon tersebut. Begitu juga seorang penuntut ilmu. Jika pola pikir tersebut sudah tertanam di dalam diri kita, maka insya Allah kita bisa menghasilkan generasi-generasi yang mampu membuat masa depan Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan yang Anda temui dalam pembicaraan saya, maka mohon maafkan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.